Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah AATT, sekarang kita bertemu lagi di pelajaran PAAI. Yang sebelumnya kita telah mempelajari bab 1, bab 2 dan bab 3. Sekarang insya Allah kita akan masuk bab 4 dengan tema yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. AATT tahu apakah itu malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbuat dari cahaya atau nur. Malaikat selalu taat kepada Allah tanpa pernah membantah tugas yang diberikannya. Malaikat selalu bertasbih menyucikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud malaikat adalah gaib. Nah, coba ada yang tahu apa itu artinya gaib? Gaib adalah segala sesuatu yang diyakini keberadaannya, tetapi tidak tampak atau terlihat oleh mata, serta tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Makhluk gaib berbeda dengan makhluk nyata yang bisa dilihat oleh mata, seperti kita manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, kita bisa melihatnya. Tetapi makhluk gaib seperti malaikat, jin, dan setan, kita tidak bisa melihatnya. Meskipun malaikat tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung, nah kita harus meyakini keberadaannya, karena malaikat senantiasa mengawasi kita. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Malaikat juga mempunyai akal, tetapi oleh Allah tidak diberi hawa nafsu sehingga tidak mempunyai keinginan seperti makan dan minum. Beda sekali dengan kita sebagai manusia. Nah, AATT, malaikat tidak pernah durhaka, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu memuji dan bertasbih kepadanya. Sebagai firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Surah At-Tahrim ayat 6. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, AATT, untuk meyakini bahwa malaikat itu ada, salah satunya yaitu dengan bukti adanya hujan. Ketika Allah menurunkan hujan, itu adalah salah satu bukti adanya malaikat. Malaikat yang bertugas menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Nah, air hujan bermanfaat bagi kehidupan. Salah satunya adalah bisa untuk mengairi sawah. Nah, untuk lebih mendalamnya, kita akan mempelajari nama-nama malaikat. Nah, coba Allah menciptakan malaikat itu sangat banyak sekali. Cuman Allah mewajibkan untuk kita mengetahui dengan jumlah 10 malaikat saja, yaitu pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil,
Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Kalau dinyanyikan, Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, ya, biar mudah menghafalnya, bisa dinyanyikan. Nah, untuk mengetahui tugas-tugas malaikat, sebetulnya tugas dan fungsi malaikat itu berbeda-beda. Namun, secara umum tugas malaikat itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Yang kedua, perantara untuk mempererat hubungan para nabi dengan kaum muslimin. Yang ketiga, mendatangkan azab bagi umat yang zalim dan mengingkari ayat-ayat Allah. Yang keempat, memohonkan ampunan bagi kaum muslimin yang ada di bumi, mencatat perbuatan baik dan buruk manusia. Secara individu, tugas malaikat adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para nabi dan rasulnya. Yang kedua yaitu malaikat Mikail bertugas mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil yaitu bertugas meniup trompet sangkakala ketika terjadi hari kiamat. Yang keempat yaitu malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa semua makhluk. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas memeriksa amal perbuatan dan mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam barzah atau alam kubur. Malaikat Nakir memiliki tugas sama seperti malaikat Munkar. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Yang terakhir, AATT memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu beriman kepada malaikat berarti percaya atau meyakini bahwa malaikat itu ada dan selalu mengawasi kita. Dengan meyakini adanya malaikat, iman kita menjadi tebal. Kita juga dapat memiliki sikap patuh serta selalu berhati-hati ketika akan berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Nah, contohnya ketika ATT melaksanakan ulangan PTS yang kemarin. Nah, kalau AA sudah merasakan keimanan adanya malaikat, maka AA akan mengerjakan ulangannya dengan jujur, tidak akan pernah berani menyontek. Kemudian ketika kita akan melakukan perbuatan buruk, contohnya kita akan mencuri, tapi ketika kita ada keyakinan bahwa malaikat itu ada, maka ketika kita akan melakukan perbuatan jelek itu, nah kita tidak akan jadi untuk melakukannya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Ibu dapat dipahami oleh AATT semua. Ibu cukupkan sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.